Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bisa berjumpa kembali di kajian sore hari ini. Sebagaimana yang sudah kita pelajari terdahulu, barang siapa yang datang ke masjid dengan niat hanya untuk belajar dan mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala setara haji yang sempurna. Semoga kita semuanya mendapatkan apa yang telah Allah janjikan tadi dengan niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan tanpa memperpanjang waktu karena materi kita ini cukup padat. Yang kali ini dalam materi kajian MIM atau mengenal Islam dengan mudah, kita akan membahas mengenal mahram. Ini masih kelanjutan dari yang kemarin, bagaimana hubungan wanita tatkala dia ditipu daya oleh syaitan sehingga mengakibatkan perzinaan di antara kedua belah pihak. Maka salah satu subbahasanya adalah mengenal mahram. Panjenengan sudah pernah tahu istilah mahram atau baru kali ini? Oh belum, maaf. Kok belum kelar ya? Baik, saya uji coba lagi. Belum keluar Pak Tri. Mungkin itunya yang HDMI 1 atau 2 gitu Pak Tri, coba dicek. Yang HDMI 1 udah muncul juga. Di colokannya katanya kemarin baik-baik saja ini. Mohon maaf ya, ada kendala teknis. Baik, sambil menunggu kita membahas mengenal mahram. Mahram. Kalau mengenal mahram tentunya kita perlu mengetahui yang pertama yaitu arti pentingnya. Ada arti pentingnya, karena memang kalau kita belum mengetahui pentingnya itu barangkali nanti kita akan menyepelekan kedudukan tentang mahram ini. Jamaah rahimakumullah, mahram merupakan masalah yang penting. Sudah dalam kategori masalah loh nggih, bukan persoalan saja. Panjenengan bisa membedakan nggih antara soal dan masalah. Persoalan itu hanya bertanya saja. Kalau permasalahan itu sudah menjadi hal yang harus ditindaklanjuti, ngoten nggih. Yang penting di dalam ajaran Islam karena apa? Dia memiliki fungsi yang penting pula terhadap apa? Tingkah laku. Tingkah laku itu perbuatan dari orang yang Islam atau Muslim, ngoten nggih, yang akan berkaitan dengan hukum halal atau haram. Ini urusannya sudah halal haram nggih, surga neraka, ngoten nggih urusannya. Nah, kemudian selain itu mahram merupakan kebijaksanaan Allah. Allah itu Al-Hakim, Maha Bijaksana, ngoten nggih, Hakim yang adil, dan merupakan kesempurnaan di dalam agama ini yaitu dinul Islam ini yang mengatur segala kehidupan. Kalau mencari jawaban dari persoalan kehidupan, carilah di agama Islam. Rasulullah mengatakan Islam adalah pusat dari apa? Ya seluruh jawaban dari persoalan yang ada dalam kehidupan. Untuk itu seharusnya kita mengetahui siapa-siapa saja yang termasuk mahram, karena mahram ini tidak satu atau dua melainkan banyak sekali, dan kita juga perlu mengetahui hal-hal yang terkait. Jadi ada kaitannya urusan mahram ini. Banyak sekali hukum tentang pergaulan muslim-muslimah yang berkaitan dengan masalah mahram. Di antaranya yaitu safar. Ada hukum-hukumnya kholwat atau berduaan, urusan pernikahan, perwalian dan sebagainya. Ironisnya masih banyak dari kalangan muslim yang tidak memahaminya. Tidak memahami itu karena belum, kalau sudah mendapatkan ilmu maka dia akan ada dua kondisi, belum paham lagi atau sudah paham. Kalau belum dia harus mengkaji lagi. Baik, di
Di antaranya hal yang terkait itu yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Bukhari nomor sekian-sekian ini, diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah, la tusafir, tidak boleh melakukan apa? Safar atau perjalanan bagi siapa? Al-mar'atu, yaitu wanita. Wanita itu tidak boleh bepergian, bukan mutlak, melainkan kalau mau pergi maka harus bersamanya apa? Mahram, harus ada mahramnya. Jadi bagi seorang wanita harus tahu mahramnya itu siapa saja yang akan menemani dia untuk urusan keluar rumah yang itu sudah dalam kategori safar. Bukan untuk keperluan kecil atau sebentar, bukan, tapi yang sudah kategori safar. Misalkan orang tuanya jauh luar kota, beliau sakit dan dia harus menjenguk, nah ini terus suaminya tidak bisa mengantarkan, nah maka dia harus menjalankan ini. Kalau nekat berangkat tanpa mahram, dia berdosa, ngoten nggih. Karena sudah aturan Allah. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun. Nah, seorang laki-laki itu jangan sampai mendatangi, keluar rumah mendatangi siapa? Atasnya seorang wanita itu, melainkan wa ma'aha, pada perempuan itu tatkala didatangi laki-laki itu tadi ada mahramnya. Sudah termasuk larangan. Kalau mau menemui wanita rekan kerja urusan penting, kalau di tempat perempuan itu tidak ada mahram, ya jangan kumpul berdua di dalam ruangan, harus ada mahramnya. Persoalannya siapa mahramnya, kan ngaten nggih. Nah, itu perlu kita pelajari. Begitu pula kalau nekat berkumpul terjadi kholwat, ngoten nggih. Dan di dalam kholwat itu memang zahirnya ada dua orang, ngoten nggih, laki-laki plus perempuan, ngoten nggih. Tapi sesungguhnya ini bukan ini satu atau dua ini, melainkan ada tiga. Siapa? Yang ketiga itu adalah syaitan. Rasulullah pun mengatakan di dalam riwayat Imam Ahmad nomor sekian-sekian ini, bahwasannya disebutkan oleh beliau, ala janganlah, la yadkhuluwanna, jangan berkholwat atau ngumpul terus mojok bersendiri antara siapa? Laki-laki dengan perempuan. Nah, yang perempuan itu la tahillu lahu, yang tidak halal baginya, yang belum jadi mahramnya. Jadi kalau syaratnya mau menyendiri laki-laki perempuan, harus dia halal dulu atau dia adalah mahram. Nah, kemudian Rasulullah pun mengatakan fa inna tsalitsahuma, karena di antara kedua insan manusia tadi, laki-laki dan perempuan tadi, itu ada yang ketiga. Nah, ada yang ketiga, tidak kelihatan. Siapa? Asyaiton, yaitu adalah setan yang membisikkan was-was, memoles wanita dengan penampilan menarik sehingga terjadilah ketertarikan dan lanjut kepada dosa. Bahkan jamaah rahimakumullah, untuk mengucapkan istilahnya saja, istilah perkara mahram itu, masih banyak umat muslim itu yang salah dalam mengucapkannya. Salah tempat, salah makna. Di antaranya mereka menyebutnya dengan kata apa? Muhrim. Ojo nyedek ambek aku, jangan dekat-dekat dengan saya, kita bukan muhrim, ngaten nggih. Pernah dengar istilah itu? Atau malah pernah mengatakan? Nah, ini memang nyata. Padahal muhrim itu, ngaten nggih, artinya adalah orang yang sedang pakai ihram, ngaten nggih. Jadi ihram untuk urusan apa? Haji atau yang lebih sederhana umroh. Nah, kalau orang pakai pakaian ihram melakukan aktivitas, maka dia adalah muhrim, ngoten nggih. Jadi tadi salah arti, salah tempat. Aku duduk muhrimmu, memang ya bukan, kamu di sini tidak di sana, kan ngoten nggih, seperti itu. Nah, itu tentang arti pentingnya. Sangat penting sekali. Maka kita perlu mengetahui apa jamaah rahimakumullah bersama-sama apa pengertian dari mahram itu tadi. Nyatanya banyak yang salah, ngoten nggih, dalam mengucapkan, dalam menerapkannya. Pengertian mahram secara umumnya atau sederhananya adalah kita mengambil sudut pandang dari yang paling umum sebagai seorang laki-laki. Di dalam agama Islam itu kan yang paling mudah, paling sering digunakan untuk objek pembanding sebagai pelakunya atau subjeknya itu adalah seorang laki-laki, rajulun, ngoten nggih. Kita mengambil pandangan dari sini dulu. Nanti akan kita penjelaskan insyaallah yang dari sisi wanita. Adalah wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki ini tadi. Sederhananya apa mahram itu? Yang tidak boleh dinikahi. Jadi yang tidak boleh dinikahi, ya, itu disebut
mahram. Sedangkan pengertian menurut beberapa ulama dari Imam Ibnu Athir dikatakan, menurut beliau mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi selamanya, abada selamanya. Seperti apa? Bapak tidak boleh dinikahi bagi perempuan, anak juga seperti itu, tidak boleh dinikahi. Saudara, beberapa saudara yang akan kita bahas tadi nanti, dan paman serta yang lain-lain itu tidak boleh dinikahi, maka mereka disebut apa? Mahram. Maka kalau mau mendatangi seorang wanita untuk urusan bisnis sekalipun di rumahnya dan harus berdua untuk menyelesaikan urusan itu, maka harus ada mahramnya. Silahkan milih mau bapaknya yang didatangkan atau anak yang didatangkan, saudaranya atau pak bulik dan lain-lain. Kalau tidak ada jangan ngumpul. Baik, menurut ulama yang lain, Imam Ibnu Qudamah disebutkan bahwasannya mahram adalah semua orang yang haram, kata kuncinya haram dinikahi selama-lamanya, walaupun ini nanti ada relativitas yang akan kita pelajari nanti dari pembagian mahram itu ada berapa. Karena apa? Ada urusan nasab, ada urusan persusuan, dan karena urusan apa? Pernikahan. Ini menyebabkan seseorang itu bisa menjadi mahram. Ya, urusan susu ini bisa menjadikan apa? Urusannya lain, akan kita dapati nanti. Baik, dan yang lainnya oleh ulama yang terkini disebutkan bahwasannya mahram adalah wanita. Mahram wanita ini khusus untuk wanita. Mahram wanita itu siapa? Adalah suaminya dan semua orang yang haram dinikahi untuk selama-lamanya karena sebab nasab seperti bapak, anak, saudara, atau dari sebab-sebab mubah yang lain seperti saudara persusuan ataupun dia ayah atau anak tiri. Juga ini ayah tiri itu kan berarti ibunya menikah lagi. Nah, ini juga ada urusannya nih, sistemik ini nanti dengan apa yang ada pada ayahnya tadi. Kan pasti bawa misalkan anak atau ada ibunya, ada bapaknya, itu nanti ada hukumnya. Baik, dari hal yang tadi kira-kira bisa difahami sederhananya. Baik, kita lanjutkan dalam pembagian mahram. Rupanya mahram itu ada pembagiannya untuk mudah dalam pengkategoriannya sekaligus pengaplikasiannya. Jamaah rahimakumullah. Pada himpunan besarnya, mahram itu terbagi menjadi dua macam. Berapa? Dua macam. Yang pertama, mahram mu'abbad atau mahram abadi selamanya. Otomatis terus. Siapa itu? Yaitu mahram yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Tidak bisa ini dinikahi karena satu sebab akhirnya dia tidak bisa dinikahi. Kemudian yang kedua adalah mahram muakkad. Apa itu? Ini tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja. Kalau kondisi itu hilang, maka menjadi halal atau boleh. Perbedaannya apa? Yang pertama, mu'abbad dengan mu'akkad adalah pada kondisinya tadi. Maka itu akan membedakan. Nah, siapa saja yang masuk ke dalam mahram mu'abbad dan juga mahram mu'akkad kita akan pelajari selanjutnya. Jamaah rahimakumullah. Ada nomenklatur yang akan kita sepakati dahulu untuk mempermudah dalam pengkategorian. Pembahasan pertama kita mengatakan nomor satu ini untuk apa? Mu'abbad. Jadi nomenklatur ini kita pakai untuk menjelaskan yang abadi dulu. Yang abadi ini masuk dalam poin yang pertama. Kemudian sama mu'akkad yang kedua nanti. Nah, mahram mu'abbad atau kategori yang pertama ini dibagi menjadi 3. Secara garis besar tadi mahram ada 2, mu'abbad dan mu'akkad. Nah, sekarang yang pertama mu'abbad ini dibagi menjadi 3. Yang abadi atau selamanya tidak boleh dinikahin ini ada 3. Yang pertama, nah ini nomenklaturnya bertambah angkanya. 1.1 karena nasab, karena keturunan. Kemudian 1.2 karena ikatan perkawinan.
Jadi karena ikatan perkawinan menjadikan orang-orang yang terkait di dalamnya nanti sebagian akan menjadi mahram abadi, tidak boleh dinikahi. Yang ketiga karena persusuan. Rupanya susu ini bisa menjadi masalah. Baik, bisa dipahami di sini pembagiannya. Iso nggare tukaran. Tidak minum susu bisa bisa ribut kalau anak kecil. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena ikatan perkawinan, yang ketiga karena persusuan. Nanti kalau masih bingung bisa lihat di video yang rekam kita pada kesempatan kali ini. Mahram mu'abad karena nasab terbagi menjadi, nomenklaturnya kita paham bersama. Mahram abadi yang posisi yang pertama karena nasab, ini terbagi menjadi 7 wanita. Sekali lagi, objek kajian kita dari sudut pandang laki-laki dulu. Ada mahram abadi karena nasab, ada 7 wanita. Nomenklaturnya bertambah angkanya 1 lagi sama sampai titik 7. Mahram mu'abad karena nasab yang pertama adalah ibu. Yang paling mudah yang pertama adalah ibu. Mengapa ibu itu haram dinikahi? Ya karena nasab, begitu kalau ditanya. Apa dasar hukumnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yang ini jadi objek bahasan kita. Ada 2 ayat, yaitu ayat 22 dan ayat 23 di dalam surat An-Nisa, dalam rangka kita membahas mahramnya tadi. Perkara ibu tidak boleh dinikahi karena nasab masuk kepada mahram abadi, ada di ayat yang ke-23. Saya cuplik saja sesuai pembahasannya, nanti akan kita bahas ayatnya secara utuh di akhir untuk mengetahui kronologi atau kaitannya. Mungkin bapak-bapak yang di sana kalau tidak kelihatan, tidak apa, ngumpul di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, hurimat, diharamkan. Diharamkan itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Nekat, dosa besar. Kenapa? Allah yang berkata. Alaikum atas kalian, wahai laki-laki. Laki-laki ya, sekali lagi kita ngomongnya dari sudut pandang laki-laki dulu. Siapa? Ummahatukum, ibu-ibu kalian. Bukan satu, tapi jamak, ibu-ibu kalian. Perempuan yang dia melahirkan, dan itu nanti akan kita rinci. Kenapa kok dikatakan ummahat, bukan ummuhu, apa ummukum, ibumu. Ibu-ibu kalian, tidak hanya satu. Yang termasuk di sini adalah dalam perkara ummahatukum, ibu-ibu kalian. Yang pertama, ibu kandung. Ibu kandung, bisa dipahami nggih? Saya ambilkan contoh. Baik. Misalkan ada seorang laki-laki, objek kita. Ngomong aja kita, ngoten nggih. Kita akan dilahirkan oleh ayah. Ngoten nggih. Kemudian berjumpa dengan ibu kita. Melahirkan apa? Salah satu ada lagi kita. Hubungan kesini, maaf, salah pencet. Hubungan kesini ini kalau mau menikahi ibu itu adalah haram. Tidak boleh menikahi siapa? Ibu. Bisa dipahami di sini, ya? Baik, selanjutnya. Siapa lagi selain ibu kandung kok dikatakan ibu-ibu? Adalah ibu dari ayahnya, ibu dari ibunya. Dalam kata lain siapa? Nenek dari 2 jalur ke atas kalau ada yang masih hidup. Misalkan seperti itu. Jadi ini tadi ayah ini kan punya orang tua, ini kan punya ibu, di atasnya ada ibu.
Ini ibu ini juga punya ibu, ngoten nggih. Nah, ini laki-laki ini atau kita ini tidak boleh menikahi ibu ayahnya kita. Misalkan kalau kita laki-laki, nah, kita laki-laki terus kemudian kita menikah dengan seorang perempuan, dengan seorang perempuan, misalkan istrinya ini meninggal dunia sehingga sendirian, karena sendiri, ini tidak boleh menikahi ibunya, tidak boleh. Terus kemudian dia ingin menikahi ibunya ini, ya tidak boleh. Menikahi ibunya, bapaknya atau neneknya tidak boleh. Karena ada berita yang belum lama ini loh, laki-laki perempuan nikah, kok diberitakan si suaminya ini kumpul dengan ibunya si istrinya ini, jadi berita rame. Baca nggih, sampai jadi bahan bulian di internet luar biasa nih nggih. Nah, ini tidak boleh, karena apa? Ya ada unsur nasab di dalamnya, karena darahnya masih murni, sederhananya seperti itu. Bisa dipahami di sini nggih. Ke atas misalkan ada ibunya, neneknya lagi, tidak boleh misalkan, kalau dia sudah cinta mati dengan nenek-nenek itu, lihat dulu nasabnya, sanu iki ibu mbahku, seperti itu, Nah, maka itu perlu dilihat. Jadi bisa dipahami nggih, maksudnya ummahatukum, bisa nggih? Oke, selanjutnya. Mahram mu'abad karena nasab yang kedua adalah anak perempuan. Sekali lagi, objek kita sekarang adalah seorang laki-laki. Tidak boleh kita seorang laki menikahi anak perempuan kita. Ya, nasab ya langsung dari kita, masih dekat, masih murni dengan darah kita. Allah Subhanahu wa taala yang berkata di dalam surat An-Nisa ayat 23, kelanjutan yang tadi. Tadi disebutkan harimat alaikum ummahatukum. Tidak boleh kalian haram menikahi ibu-ibu kalian, ke atas semua tidak boleh. Wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian. Anak-anak, bukan anak saya lagi ya, anak-anak perempuan kalian. Bagaimana maksud dari ayat ini, jamaah rahimakumullah? Yang termasuk di sini di dalam kata wa banatukum, anak-anak perempuan kalian, yang pertama adalah anak perempuannya langsung atau anak apa? Kandung. Sekalipun anaknya banyak, karena ada berita ya gitu. Bapaknya ditinggal istrinya kerja, maaf di luar negeri, tidak pulang-pulang, punya anak perempuan yang sudah balik, kemudian dia nampak dewasa dan sebagainya, bapaknya ini ya repot, akhirnya gaspol rempol, yang ditabrak siapa? Anaknya. Dan maaf sampai keluar keturunan. Wah, itu dosa besar. Ada di berita itu. Kemudian siapa? Anak adalah cucu perempuannya, anak dari anak perempuannya. Misalkan, ini terus ke bawah, di dalam jalurnya tadi. Nah, misalkan kita ambil lagi, kita laki-laki, kemudian kita menikah dengan istri kita, kemudian dari sini turun, yang pertama anggap saja 2 anak, ini anak perempuan yang pertama, anak perempuan yang kedua. Maaf gambar saya jelek ya, saya yakin panjang bisa menginterpretasikan. Ini si bapaknya ini misalkan ibunya meninggal dunia atau cerai hidup, ini cerai mati, cerai hidup, sehingga dia hidup sendiri. Nah, ini sekalipun istrinya ini tidak ada atau bahkan masih ada, tuh tidak boleh dia ini menikahi kepada anaknya ini atau menikahi anaknya yang nomor 2, tidak boleh. Nah, kasus lagi misalkan terjadi yang lain, si anak yang pertama, misalkan yang kedua ini ya, menikah dengan seorang laki-laki yang menjadi siapa? Menantunya. Ini kemudian punya anaknya anggap saja perempuan 2.1 seperti itu.
Nah ini karena urusan biologis ini bapaknya ini ndak boleh menikahi ini, ndak boleh ngoten nggih yang tadi, ndak boleh. Karena apa? Ini masih satu jalur nih dari dia, ngoten nggih. Karena dari dia masih satu jalur, seret turun ke sini, kemudian turun ke sini, masih anaknya ya dari jalur nasab. Bisa dipahami di sini nggih. Dan begitu saja sampai ini turun ke bawah. Begitu pula juga sama di sini. Kalau dia si laki-laki, si perempuan ini kemudian menikah dengan seorang laki-laki, kemudian turun anak perempuan, kemudian ini anggap saja 1.1. Nah, ini dari jalur ini ke bawah, dari jalur ini ke bawah, tidak boleh dinikahi oleh siapa? Bapaknya ini tadi atau kita. Bisa difahami dari sini? Oke, baik. Selanjutnya. Jadi ini artinya keturunannya terus ke bawah. Kemudian yang selanjutnya, mahram mu'abad karena nasab atau keturunan adalah yang ketiga saudara perempuan. Saudaranya siapa? Saudaranya kita sebagai seorang laki-laki yang perempuan. Siapa sih saudara perempuan itu? Nanti akan kita lihat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-23, masih pokok kajian kita sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, dan siapa? Saudara-saudara, tidak hanya satu, saudara-saudara yang ini perempuan. Siapa saudara-saudara perempuan kita sebagai seorang laki-laki ini? Kita akan lihat menurut para ulama yang termasuk di sini dari wa akhawatukum adalah yang pertama, yang lebih tua dari kita, yang untuk lebih mudah dalam pembahasan, kakak perempuan kita. Tidak boleh menikahi Mbak Yune, tidak boleh. Semenarik apapun tidak boleh. Kemudian yang kedua, adik perempuannya, Mbak Era oleh adik, tidak boleh apapun yang terjadi. Sekalipun terpencil di pulau karena naik pesawat atau perahunya karam, dia tinggal di situ, cuman itu tidak boleh. Ini yang jarang dibahas, kembaran perempuannya. Sekali lagi, objek kita adalah sebagai seorang laki-laki. Ini oke, gampang, kakak perempuan, adik perempuan. Lah, kalau dia lahir kembar dan kembarannya dalam waktu yang bersamaan, identik ataupun selang waktu, atau dua sel telur yang berbeda tapi keluarnya sama, ini ndak boleh dinikahi. Kan saudaranya dia, saudara salahiran, sak ceprotan, seperti itu. Bisa difahami di sini, saudara perempuannya tapi yang kembarannya dia. Kan bisa kembar laki-laki perempuan kan, tidak harus laki-laki perempuan aja. Nyatanya Nabi Adam aja ya punya anak ya kembar-kembar dan sebagainya yang lain, dan teman-teman kita juga seperti itu. Baik, dari sini bisa difahami, tidak boleh. Maaf, kalaupun terjadi harus segera cerai. Karena tidak tahu. Loh, kok bisa tidak tahu? Bisa. Kakaknya terpaut 10 tahun lebih, sudah dulu kuliah, terus maaf dia jadi dokter di mana, dia kerja di sana. Adiknya masih kecil SD, laki-laki, maaf ya kita ibaratnya, laki-laki ini kemudian besar, terus kemudian dia jadi insinyur di kota mana, qadarullah ditemukan tak lewat Facebook dan lain-lain, kemudian terjadi ketertarikan karena ya sama-sama tidak kenalan, barangkali setelah itu orang tuanya meninggal semua, tinggal ijenan berdua, kemudian nikah. Begitu dikeluarkan data-datanya oleh Pak Mutin, naibnya dan sebagainya, kok itu akhirnya ketahuan saudara. Kan banyak episode seperti ini nyata, bahkan sering dibahas itu. Nah, maka harus segera cerai. Seperti itu, tidak boleh nekat, dosa besar terus, seperti itu. Bisa dipahami di sini? Nah, ini yang jarang, kembaran, karena bagaimanapun juga dia juga senasab dengan dia. Ada kembaran tidak saudara? Anda ada toh? Nah, baik, dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada, Nah, baik. Mahram mu'abad karena nasab. Wanita keempat adalah
bibi dari jalur ayah. Kita laki-laki punya ayah, ngoten nggih. Terus kemudian dia kan punya bibi, ngoten nggih. Bisa dipahami nggih, saya tidak akan ceritakan lebih banyak, ngoten nggih. Jadi bapaknya ini punya bibi, ngoten nggih. Mungkin dia nikah muda sehingga umurnya anak dan bapaknya tidak beda banyak, ngoten nggih. Nah, kemudian apalagi dengan keluarganya bapaknya yang di atasnya mungkin ya tidak segitu banyak. Nah, ini atau dikenal dengan ammat sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam ayat yang sama pula, kelanjutannya maksudnya yaitu tidak boleh kalian ini menikahi siapa? Ibu, tidak boleh. Anak-anak perempuan kalian tidak boleh. Saudara perempuan tidak boleh. Ada lagi tambahnya. Kalian mau menggok ke jalur yang lain, ini crossland tidak boleh. Siapa? Bibi dari bapak kalian. Ammatukum tidak boleh. Jadi tatkala bapak punya bibi, siapa berarti? Oke, misalkan gini. Nah, gini. Kita nggih, laki-laki nggih. Kita kan punya bapak. Terus ini ayah, ngoten nggih. Terus kemudian dengan ibu. Nah, keluarlah kita, ngoten nggih. Bapak ini kan punya Nah, punya saudara perempuan. Jadi ini bapak mungkin anak yang pertama, ngoten nggih. Nah, dia ini dari ini bapak ibunya, ngoten nggih. Dan ibunya, ngoten. Ini ada jalur dia, terus ada jalur lain. Nah, ini barangkali dia seorang perempuan, ngoten nggih. Ini bibi. Bibi ngoten nggih. Nah, ini ndak boleh mau nyoba belok ke sini, ndak boleh, ngoten nggih. Dengan alasan apapun, tahu ndak tahu harus berhenti, ngoten nggih. Ketemu di jalan, ketemu di Facebook, bibi rumahnya mana, ndak boleh, ngoten nggih. Dan ini juga berlaku ke atas. Upland ke atas ndak boleh dari jalur bapak ini, ndak boleh, ngoten nggih. Berapapun bibinya jumlahnya, ngoten nggih. 1, ada 2, ndak boleh. Jadi ndak boleh seperti itu. Menurut para ulama yang termasuk di sini adalah saudara perempuan dari ayahnya. Yang pertama paling mudah kita bahas yaitu kakaknya, adiknya bapak, ini yang jarang. Kembarannya bapak yang perempuan. Misalnya bapaknya kembar, seperti itu. Kembarnya tidak sama. Dan ke atas tidak boleh. Pokoknya perempuan di atasnya bapak sederhananya paling mudah, perempuan di atas bapaknya kita apapun itu namanya, mulai ibu, mulai mbah, mulai bule dan sebagainya, atau yang paling bawah ini, atau bahkan bibi dari ayahnya. Bapaknya punya bibi di atasnya, ngoten nggih. Ya ndak boleh. Misalkan dia minum minuman ramuan awet muda, sering apa? Ya, celing-celing badannya olahraga itu keliating, ngoten nggih. Ndak boleh. Ndak boleh. Ngoten nggih. Ya, setan di sini, ngoten nggih, seperti itu. Apalagi dia dalam bahasa Jawanya kepaten obor, ndak tahu. Ternyata dia masih kerabatnya bapaknya. Dinikahi tahu, loh, kowe iki piye to sembrono, ngoten nggih. Lah iki yo bulekku kok, ngoten nggih. Ketemu ning ndi sampean? Masalah itu harus berhenti, pisah, ngoten nggih. Bisa dipahami di sini nggih? Nah, ini paling mudah gitu, ngoten nggih. Ndak boleh bibi kalian itu ya bibi pas sama bibi ke atas, ndak boleh. Sekali lagi kategorinya kita dalam objeknya sebagai seorang laki-laki. Ya gitu sama bibinya, meskipun tertarik dengan siapa? Ini keponakannya di bawah tuh, ya ndak boleh, harus ngerem, ngoten nggih. Begitu sebaliknya. Bukan dari bawah ke atas, yang atas ke bawah, ya ndak boleh. Nanti pembahasannya terbalik nanti di yang selanjutnya, ngoten nggih. Bisa dipahami di sini? Kelanjutannya, mahram mu'abad bagian pertama, karena nasab bagian pertama. Wanita kelima yaitu bibi juga, tapi dari jalur ibu yang disebut kholat. Tadi dari jalur bapak apa? Ammat, yang ini kholat. Loh kok bisa? Loh bisa. Allah sendiri yang mengatakan di kelanjutan ayatnya tadi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi bahwasanya haram atas kalian apa? Oh, ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara kalian. Ini ammatukum, ada kelanjutannya wa kholatukum, dan bibi dari pihak apa? Ibu kalian, dari pihak perempuan. Ngoten nggih. Tidak boleh. Nah, para ulama mengatakan yang termasuk di sini adalah yang dimaksud bibi kalian dari jalur ibu, karena objek kita adalah seorang laki-laki, jadi wanita-wanita yang ke atas dari jalur nasab tidak boleh. Di sini dikerucutkan sebagai poin bibi. Saudara perempuan dari ibu, siapa sih? Ya kakaknya ibu, adik kandungnya ibu, dan sekali lagi garis bawahi, ini sering luput, kembaran. Kembaran ini masih sedarah, kembarannya ibu karena sama-sama perempuan lahirnya, ngoten nggih, ke atas ndak boleh, karena banyak terjadi kejadian yang kayak gini, ngoten nggih. Termasuk di dalamnya adalah saudara perempuan ibunya, ya bibi ke atas, ngoten nggih. Jadi yang di atas saudara perempuan ibunya, yang bibi ke atas itu ndak boleh, ngoten nggih. Sekalipun awet muda, ngoten nggih, awet apa dan sebagainya, tidak boleh. Jadi intinya kalau sebagai seorang laki-laki, bibi ke atas tidak boleh, up ke atas tidak boleh. Baik, selanjutnya mahram mu'abad karena nasab wanita yang keenam, yang terakhir ketujuh nih, yang keenam yaitu anak karena laki-laki, yaitu yang perempuan. Dari mana? Bukan anak perempuan kandung yang di awal tadi, tapi dari saudara laki-laki. Kita laki-laki punya saudara laki-laki, punya anak, dan dia perempuan. Laki-laki ya malah tidak boleh, oh masa pancu, seperti itu. Baik. Di ayat yang sama, ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikatakan yang terakhir, wa ammatukum wa kholatukum, dari bapak ibu kalian yang dia kategori bibi, tidak boleh. Wa banatu, dan anak-anak perempuan. Loh, ini kan sudah disebutkan ini anak perempuan. Tunggu dulu. Al-akhi, dari saudara laki-laki. Bukan ukhti, akhi, dari saudara laki-laki. Di ayat ini sebutkan seperti itu, saudara laki-laki. Jadi intinya anak perempuan yang datang dari saudara laki-lakimu. Para ulama mengatakan jama' rahimakumullah, yang dimaksudnya adalah anak yang pertama, anak perempuan dari saudara laki-laki yang anaknya itu kandung langsung, ngoten nggih. Siapa saudara laki-laki? Kita? Ya, kakak laki-laki kita, ngoten nggih. Mas kita, ngoten nggih. Adik laki-laki kita, kalau dia menikah dengan seorang perempuan terus kemudian menghasilkan anak perempuan, ngoten nggih, itu ndak boleh dinikahi oleh kita. Anaknya langsung, baik ini dari kakak atau adik. Dan sekali lagi, dari kembaran laki-lakinya pula, ngoten nggih, ndak boleh. Kita punya kembaran laki-laki sak ceprotan, dia nikah punya anak dan dia perempuan, mau kita nikahi, ndak boleh, ngoten nggih. Jadi ada 3, bukan hanya kakak adik, tapi kembaran. Ini sering luput nih, kembaran seperti itu, walaupun persentasenya kecil. Dan ini juga sama, terus ke bawah. Ini misalkan dia kemudian dengan laki-laki, ngoten nggih, menghasilkan wanita, anak wanita dan sebagainya, terus ke bawah, ndak boleh dinikahi. Baik. Kemudian masih ada waktu. Nggih. Mahram mu'abad karena nasab. Wanita terakhir yang ketujuh adalah anak perempuan dari saudara perempuan. Tadi saudara laki-laki, yang ini saudara perempuan.
Artinya apa? Kita sebagai seorang laki-laki punya saudara, apapun dia itu laki-laki perempuan atau kembaran laki-laki perempuan, dia menikah punya anak ke bawah, ngoten nggih. F2, ngoten nggih seperti itu. Itu kalau ada anak perempuan di situ, tidak boleh kita nikahi. Seperti itu. Di ayat ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala wa banatu, dan juga anak perempuan dari apa? Al-ukhti, dari apa? Saudara perempuanmu. Ini kan saudara laki-laki, dari akhi, dari ukhti. Jadi saudara kita kandung, baik laki-laki perempuan kembaran kita, menikah punya anak dan dia perempuan, itu yang kandung ini tidak boleh dinikahi, tidak boleh. Kakak perempuan kita punya anak, tidak boleh kita nikahi anak perempuannya. Bagi orang di jodoh ki mesakne ndak boleh, ngoten nggih, alasan apapun mesakne apa ndak boleh, carikan yang lain, ngoten. Adik perempuan dan juga ini kembaran perempuannya juga ndak boleh, ngoten nggih. Ndak boleh. Perempuannya kembaran perempuan punya anak perempuan ndak boleh, dan ini juga berlaku terus ke bawah. Maka dari itu, dari hal ini bisa menjadikan perhatian, karena apa? Nasab itu penting. Ya memang ada kalanya orang itu membuat bagan ini keluarga, pohon keluarga itu, di antara manfaatnya adalah nanti bisa dicocokkan, ketemu, ngoten nggih. Ditanyakan, ngoten nggih. Misalkan kalau mau nikah atau menikahkan seorang anak, ngoten nggih, ya coba ditanyakan. Boleh ndak Pak, saya calon bapak panjenengan, saya mau tanya keluarganya itu ke atas siapa saja, coba bawakan, ceritakan. Oh, ndak ada nama-namanya, kita ndak kenal. Berarti aman. Yang pertama dari situ, ngoten nggih. Turut, loh, kok tiba ini siapa ini? Oh ini Pak, ini nama Pak bapak saya ini adalah saudara, malah repot tuh nanti. Itu ndak boleh. Sudah habis waktunya. Sudah nggih? Sudah. Nggih, baik. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama yaitu mahram mu'abbad. Poin yang pertama yaitu karena apa? Nasab sudah kita selesaikan, ada 7 wanita. Dan yang poin yang kedua karena perkawinan akan kita pelajari insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini mengenai mahram dari kategori yang pertama, mu'abbad atau mahram abadi, ngoten nggih. Tidak boleh dinikahi selama-lamanya, ngoten nggih, karena itu nasab jalur darah, ngoten, tidak boleh. Dan kemudian dari poin yang pertama itu tadi ada 7 wanita. Baik, itu yang bisa kita pelajari sampai malam hari ini. Tidak ada yang ditanyakan nggih? Kan ini masih mudah karena nasab, mungkin itu cukup untuk malam ini. Mohon maaf ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa fi hadzal majlis. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.